Malaysia tuh punya ya slogan-slogan gitu ya, My Palm Oil, apalagi itu. Jadi itu meresap di seluruh ini ya, di seluruh masyarakatnya itu. Jadi mereka welcome banget dengan dan mereka tahu bahwa kelapa sawit itu sangat bermanfaat bagi negerinya. Nah, sementara kalau yang di Indonesia itu rasanya tidak demikian ya. Rasanya tuh jadi kalau Indonesia replanting itu mendapat bantuan dalam arti bantuan beneran itu, bantuan duit dan dikasih. Ya. Beda dengan di Malaysia. Malaysia itu berupa pinjaman ringan. Oh, pinjaman ya? Pinjaman ringan. Panen itu. Panen menjualnya ke siapa. Iya. Kalau di Malaysia menyebutnya middleman. Tapi kalau di Indonesia kan sebutannya jelek banget. Tengkulak. Harusnya jangan gitulah. Kalau menurut saya ya tetap middleman aja. Kita punya belasan varietas, belasan origin. Itu bisa dikawin silangkan. Jadi tidak terbatas hanya di perusahaan A, hanya di perusahaan B. Itu pemerintah harus hadir. Dan ini adalah pemerintah. Jadi kalau menurut saya lesson learn-nya adalah tata kelola itu merupakan salah satu kunci dalam kemajuan industrinya. Selamat datang di Sawit Talk kembali. Dan kita hari ini akan meneruskan bincang-bincang kita sebelumnya, yaitu tentang sawit Indonesia dan Malaysia. Tapi hari ini kita akan mencoba untuk berbicara tentang peran daripada MPOB dalam mengembangkan sawit Malaysia. Tentu kita masih bersama seorang yang kita kenal sebagai expert dan juga dahulu malang melintang di SIPOPSI. Siapa itu? Yaitu Bapak Dr. Wicaksono Darmosarkoro. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Bicara mengenai produk sawit dari hulu dan sampai hilir, itu kan urusannya tetek bengeknya banyak. Nah, tentu saja tidak bisa diselesaikan dengan satu atau dua lembaga. Biasanya banyak sekali lembaga yang ikut mengatur. Tapi di Malaysia, kita mengenal apa yang disebut dengan Malaysian Palm Oil Board atau MPOB. Yang kalau orang Indonesia ngiranya semuanya diurus oleh dia. Nah, tapi orang Indonesia atau petani Indonesia atau korporasi Indonesia kadang menganggap juga di Indonesia ini ada super body juga yang namanya BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dua lembaga ini saya yakin berbeda. Bapak bisa ceritakan secara umum saja perbedaan antara keduanya. Jadi memang sawit Malaysia itu kebanyakan diurus oleh MPOB. Walaupun ada 3 badan lainnya sebenarnya. Tapi yang utama adalah MPOB. Dia pendanaannya menerima dari SES. SES itu adalah pungutan dari produksi kelapa sawit. Sekarang nilainya Rp16 per ton. Semua produksi. Nah, kalau di Indonesia ada namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan. Dulu namanya pakai KS, kelapa sawit. Sekarang KS-nya hilang karena ada beban yang lain. Ada kopi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau BPDP ini menerima dananya dari levy. Jadi pungutan atas ekspor. Nah, ekspor itu macam-macam dari turunan sawit ini, HS 15 titik berapa gitu ya. Tapi pada dasarnya itu. Kalau MPOB itu punya kewenangan semacam regulasi begitu. Jadi ada risetnya besar dan ada servicesnya besar. Jadi dia mengurusi mengenai riset dan services. Services ini juga memberi izin apa itu limbah cair, pelepasan limbah cair, kemudian lingkungannya seperti apa. Itu semacam izin-izin semacam itu. Nah, sementara di BPDP Kelapa Sawit sebenarnya hanya pengelola dana saja. Jadi semacam ya kasir juru bayar. Semua itu ditentukan oleh pihak lain. Jadi kalau misalkan walaupun PSR itu tanggung jawab di sana, tapi izinnya atau ada komisinya, ada kementerian lain yang turut menentukan itu. Jadi sangat tergantung dari kementerian yang lain.
Dengan demikian sebetulnya kewenangan dari MPOB itu jauh lebih besar daripada BPDP dalam bentuk KS tadi. Betul, betul. Beda sekali. Beda sekali. Beda sekali. Di sini ngurusin riset juga dengan tenaga risetnya. Kalau BPDP ada ngurusin riset tapi bayarin risetnya. Gitu. Jadi orang lain yang mengerjakan risetnya. Apakah di sana memiliki periset dengan jumlah yang cukup signifikan? Sekarang saya tidak tahu jumlahnya, tapi zaman dulu saya pernah menerima informasi jumlahnya itu 600 peneliti. Jadi besar sekali. Sekarang saya jumlahnya nggak tahu apakah ada penambahan atau pensiutan atau kalau di apa itu namanya BPDPKS itu kan juga melakukan riset juga. Apa bedanya, Pak? Jadi kalau di BPDP Kelapa Sawit itu ada salah satu aktivitas yaitu melakukan riset. Tetapi di situ hanya ada kepala divisi. Kepala divisi yang punya di bawahnya adalah komite riset. Komite riset ini beranggotakan, saya nggak tahu sekarang, dulu 10, sekarang mungkin menjadi 12 atau seberapa. Dia yang akan menyaring penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh pihak lain, apakah universitas, apakah perusahaan, gitu. Jadi sangat beda gitu. Mengenai kewenangan sendiri. Kalau MPOB itu kan menurut yang saya baca itu kan berada di bawah Kementerian Industri dan Komoditas Perkebunan Malaysia. Ya. Apa bedanya antara kewenangan yang ada di MPOB dan di kementeriannya? Atau sudah ada pembagian, ataukah yang namanya ketua daripada MPOB ini bertanggung jawab kepada Menteri Industri dan Komoditas Perkebunan tadi? Jadi MPOB itu langsung di bawah Ministry of Plantation and Commodities. Jadi kementerian, mereka nyebutnya perladangan dan komoditis. Nah, jadi bertanggung ke sana. Nah, sementara hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola kelapa sawit itu diserahkan kepada MPOB. Tata kelolanya. Jadi ya risetnya, ya mungkin memberi izin, misalkan lingkungan itu butuh pabrik, itu butuh limbah cairnya harus dianukan ke sana, aturannya seperti apa, yang menentukan adalah MPOB. Nah, tanggung jawabnya, saya beri contoh salah satu kasus lah, misalnya sebuah perusahaan itu mengeluarkan limbah cairnya lebih dari ketentuan. Misalnya harusnya 100 ppm, dia menjadi 200 gitu. MPOB berhak untuk langsung memberi sanksi kepadanya, menyetop aktivitasnya. Secara otomatis hal ini itu juga diketahui oleh kementerian yang berhubungan dengan itu, Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Mereka tidak akan berseberangan, di sini akan setuju karena aturannya memang sudah jelas bahwa itu dia melanggar, ya kementeriannya juga akan sama. Jadi kewenangannya itu tidak diambil sepenuhnya oleh di sini, tetapi pada taraf tertentu. Boleh dibilang bahwa sebetulnya MPOB itu lebih bergerak pada kewenangan teknis. Ya. Sementara betul. Yang Kementerian Perladangan tadi itu lebih ke bidang kebijakan. Kebijakan yang besar ya. Kebijakan yang besar ya. Itu tidak terjadi tarik menarik gitu, Pak. Selama ini enggak tuh. Karena memang dasarnya itu perintah dari atas ke bawah ya, Pak ya. Jadi diperintahkan melakukan hal itu ya sesuai dengan itu. Sementara kalau hak di kementerian yang lain ya, misalnya kalau dulu pernah ada program replanting tahun 2001. Itu berjalannya dilakukan oleh MPOB. Nah itu kan kewenangannya kan dana yang besar itu, tapi dilakukan oleh MPOB. Jadi semacam itu, Pak. Nah kalau misalkan soal berhubungan dengan siapa tuh yang harusnya bertanggung jawab kepada petani gitu, mestinya kan karena sawit bukan hanya di situ saja, tapi ternyata itu juga menjadi tanggung jawab MPOB. Jadi di sana ada gugus yang menyertai petani dalam melakukan aktivitasnya, penyuluh. Jadi, ya. Sementara kalau yang di kita di BPDP itu nggak ada. Di Kementerian Pertanian ada yang membina petani, tapi seberapa jauh Kementerian itu membina petani, saya tidak tahu. Kalau orangnya kayaknya nggak ada ya kayaknya. Nah, apa itu karena dikarenakan yang namanya MPOB itu dibentuk berdasarkan undang-undang ya, Pak ya? Saya tidak tahu persisnya ya, tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat kuat gitu. Karena
perintah selalu turunnya ke situ. Begitu ada hubungan semacam itu. Supaya lebih jelas barangkali sebenarnya ada 4 yang di bawah kementerian itu, ada 4. Yang satu adalah MPOB, ngurusin penelitian dan tata kelolanya. Kemudian ada MPOC. MPOC itu yang ngurusin promosinya. Jadi ya jelas sekali kalau di Malaysia promosi ke mana-mana ya dia yang bertanggung jawab. Jadi My Palm Oil, wah itu udah di sono. Nah sementara kalau dibandingkan dengan Indonesia kan tanggung jawab siapa ya? Kementerian Industrian, kementerian apa itu macam-macam berdasarkan bidangnya. Nah kemudian satu lagi adalah yang berkenaan dengan sustainability. Dulu namanya MPOCC, Certification Council. Sekarang namanya berubah menjadi, badannya ini berubah menjadi MSPO, seperti nama sustainability-nya. Terus satu lagi ada MPO Green Conservation. Kalau saya membaca yang namanya kesejarahan daripada MPOB ini kan dibentuk melalui undang-undang pada tahun 98 ya. Dan 1998 ya. 98. Dan itu dulu semacam merger antara 2 badan yang namanya PORIM atau Institut Penelitian Minyak Sawit Malaysia dan yang namanya PORLA, Pendaftaran dan Perizinan Minyak Sawit. Ya. Kalau bisa kita bayangkan, apakah ini sebetulnya dulunya ada semacam friksi atau konflik antara keduanya atau gimana? Atau tidak, sebetulnya tidak ada, kemudian dibangun yang namanya MPOB ini, Pak? Saya tidak melihat ada friksi ya, tetapi ada suatu kebutuhan. Dan mereka menyadari kebutuhan itu. Nah, kalau PORIM kan memang badan riset yang besar. Kemudian PORLA itu mengisi perizinan. Dan keduanya itu masuk sekarang menjadi satu. Makanya di MPOB itu ada 2 bagian. Satu mengenai riset yang besar, kemudian satunya mengenai services tadi, perizinan, segala macam ada di situ. Nah, karena MPOB itu memiliki kewenangan yang relatif besar, sebetulnya apa yang dia tidak punya? Ya, dia yang dikecualikan. Tadi kan kita bicara bahwa Kementerian Perdagangan itu memegang yang namanya kebijakan besarnya. Tapi kan kalau bicara sawit itu banyak hal yang terkait seperti masalah pertanahan, ekspor dan lain sebagainya, sertifikasi dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang dikecualikan dari kewenangan dari MPOB itu, Pak? Yang dikecualikan ya? Ya dikecualikan sehingga kita tahu bahwa kita punya bayangan seberapa besar dia punya kewenangan itu, Pak. Sebenarnya kalau yang saya tahu selama ini itu seluruh urusan yang berhubungan dengan sawit ada di situ. Tapi kalau lebih jauh itu tidak. Misalnya kalau saya nggak pernah dengar tuh urusan halal dan tidak halal itu di MPOB nggak ada tuh. Jadi memang artinya bukan di situ. Kemudian urusan misalkan sengketa tanah misalnya. Sengketa tanah juga tidak di situ karena tidak di situ karena memang itu bukan urusan dia gitu, Pak. Jadi yang aja di sawit hanya dia tanahnya sudah cocok apa tidak ini izinnya keluarkan. Atau dia sudah memenuhi syarat misalnya smallholder itu untuk disertifikasi walaupun sertifikasinya ke tempat lain dia yang membimbing harusnya ini yang dipenuhi itu. Dia di skala itu, Pak. Bagaimana ekspor, Pak? Ekspor dia mencatat. Tapi tidak di bawah. Saya kira tidak, bukan di situ. Di situ ya. Bukan di situ. Tetapi pencatatannya semua ada di situ. Catatannya. Apalagi tadi yang promotion tadi itu juga satu level dengan MPOC tadi, Pak. Ya. Nah, tapi kalau sustainability dan itu bawah situ. Itu termasuk yang detail, Pak ya. Detail. Bagaimana dia bekerja sama dengan kementerian yang lain yang notabene bahwa kementerian itu sebetulnya levelnya lebih tinggi daripada MPOB. Kan MPOB itu underbow-nya Kementerian Perdagangan. Apakah komunikasi yang tidak sejajar gini juga bisa berjalan dengan lancar tuh? Ya, sebenarnya mungkin tidak bekerja sama langsung ya, Pak ya. Tetapi lewat kementeriannya. Karena kan memang ada aturan ya, kalau di sini nggak bisa dong nyebrang kementerian sana. Jadi sudah ada batasannya, bahwa batasan MPB itu begini, ya dia lakukan atas perintah dari kementerian itu, Pak. Mengurusin seperti itu. Nah memang ada hal lain yang ya mungkin saya kira semua orang udah tahu lah ya, kalau di Malaysia itu kan ada beberapa negeri di bawahnya. Mereka punya aturan sendiri dalam pertanahan. Nah itu ya MPB nggak bisa apa-apa karena memang di sana. Jadi
komunikasinya bahwa kalau negeri itu sudah menyetujui untuk bertanam sawit di situ, ya sudah, itu artinya sudah masuk di dalam sistem aturan yang baku. Jadi kalau belum, ya itu masalah urusan dalam negerinya negeri itu. Apakah pengaturan-pengaturan itu semacam itu di Malaysia sungguh sudah menjadi jelas dan semua orang memahami? Saya kira begitu ya. Begitu Pak ya. Artinya dengan tidak adanya konflik dan saling sikut antar mereka, berarti bahwa setiap pihak itu memiliki pemahaman yang kira-kira sama. Yang sudah paripurna sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi gitu. Menurut saya begitu Pak. Gitu. Sepemahaman saya selama ini kok kalau saya lihat misalnya datanya berbeda itu, hampir nggak pernah ada itu, kecuali memang yang di sana itu sebentar ini masih di dalam lingkup negeri gitu, jadi belum masuk di dalam sistem ini. Itu bisa. Iya, Pak. Kalau berbicara sawit itu dari hulu sampai hilir, itu kan panjang sekali rantainya, dan juga kemudian di situ ada yang namanya persaingan usaha, ada good agricultural practices dan sebagainya. Nah, sebetulnya MPOB ini seberapa jauh mampu membantu petani? Jadi kalau kita lihat itu kan ada korporasi, ada petani. Ya. Nah, kalau yang korporasi, kita lihat tadi kan fungsi MPOB kan melakukan juga penelitian. Penelitiannya dari SES, dari negara. Jadi artinya semua penelitian yang dihasilkan oleh MPOB itu tersedia bagi companies di Malaysia. Itu. Saya tidak tahu apakah dia harus membayar, apakah harus tidak, tetapi itu sudah tersedia karena disediakan oleh negara. Sementara kepada petani yang seperti kita, petani smallholders, namanya kita smallholders, itu selain disediakan bimbingan, dia juga pendidikan itu juga ada gugus khusus yang menangani itu. Jadi di lapangan dia diberi penyuluhan, diberi arahan supaya dia tidak salah kemana-mana, dia sudah lebih bagus itunya. Jadi MPOB itu bukan hanya untuk petani, tapi juga untuk korporasi. Ya. Jadi kalau petani bisa mengakses langsung kepada MPOB atau harus melalui sebuah organisasi seperti koperasi dan lain sebagainya? Langsung, tetapi biasanya orang-orangnya yang di lapangan itu, orang di lapangan. Atau kumpulan petani. Jadi di sana tuh ada beberapa, dulunya ada banyak sekali kumpulan petani. Tapi atas pemerintah Perdana Menteri, kalian bersatulah. Mereka bersatu menjadi namanya sekarang National Association of Smallholders Malaysia. Itu. Jadi pekebun kecil Malaysia. Kalau sana namanya sana lah. Tapi sering juga mereka menyatakan bahwa namanya NASH. Bapak pernah dengar nggak komplain-komplain yang dilakukan oleh para petani misalnya terhadap pelaksanaan aktivitas daripada MPOB ini? Ya pasti ada Pak. Cuman kan masih dalam taraf itu ya. Misalkan kita kan harusnya dibantu soal replanting apa-apa ya. Seperti biasa. Kenapa Pak program itu sekarang nggak ada? Seperti itu. Ya ada Pak komplain semacam itu. Tapi karena mereka sudah mendapat pelayanan yang bagus, pengetahuan yang bagus, informasi yang bagus, ya mereka tampaknya senang lah. Artinya kepuasan itu relatif cukup tinggi. Ya. Bapak tadi menyinggung tentang replanting. Kalau di Indonesia, replanting yang dilakukan oleh petani itu mendapatkan bantuan dari pemerintah yang jumlahnya sekarang 60 juta Pak ya. Nah, apakah MPOB juga memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk hal-hal semacam ini Pak? Jadi kalau Indonesia replanting itu mendapat bantuan, dalam arti bantuan beneran itu, bantuan duit dan dikasih. Ya. Beda dengan di Malaysia. Malaysia itu berupa pinjaman ringan. Oh pinjaman ya? Pinjaman ringan. Nah, jadi itu dahulu tahun 2001 ya. Nah kalau sekarang mereka tampaknya sudah tidak ada. Nggak ada lagi bantuan replanting, nggak ada. Sementara Indonesia yang begitu pemerintah sangat baik hati sebenarnya ya. Seperti itu membantu rakyat sampai sebegitu, tapi ternyata di lapangan masih sulit untuk melakukan replanting seperti target yang dijadwalkan lah. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan dulu awalnya mereka mendapatkan bantuan
dalam bentuk pinjaman. Gitu ya. Setahu saya pinjaman. Semacam kur gitu Pak ya. Ya kira-kira gitulah, semacam kur gitu ya Pak ya. Hmm. Dan tapi sekarang sudah tidak ada lagi bantuan. Ini artinya bahwa yang namanya smallholder atau petani tadi itu sebetulnya relatif sudah kuat secara ekonomi, tidak perlu lagi dibantu dengan bantuan kredit. Apa begitu Pak? Ya menurut saya begitu ya. Ya. Yang satu juga mereka tuh menurut saya secara rata-rata knowledge itu lebih tinggi dari rata-rata yang ada di Indonesia ya. Jadi ya memang bahasa mereka itu campur antara bahasa Indonesia, bahasa Melayu sama bahasa Inggris. Yang kedua mungkin internet juga gampang, jadi akses mereka itu lebih gampang. Jadi saya pernah ikut dengan mereka di lapangan dan kelihatan dari cara bicara, dari cara apa itu kalau dia punya pengetahuan lah, banyak pengetahuan tertentu ya. Sementara kalau kita di pedalaman kita itu kan agak jauh gitu ya. Jadi misalkan soal panen gitu, panen menjualnya ke siapa. Kalau di Malaysia menyebutnya middleman, tapi kalau di Indonesia kan sebutannya jelek banget, tengkulak. Harusnya jangan gitulah. Kalau menurut saya ya tetap middleman aja. Dia juga menolong mereka kok gitu. Nah, cuman belakangan di Malaysia ya middleman itu semacam diarahkan gitu ya. Jadi mungkin sekarang sudah ada aturan-aturan untuk middleman. Nah, kalau di Indonesia kan belum ada middleman ya pokoknya seseorang yang bisa beli dan jual ke pabrik gitu. Nah, harusnya di Indonesia juga ada aturan yang supaya mereka tidak, maksudnya yang melakukan kegiatannya sesuai dengan rasa keadilan lah. Pak, tadi replanting sudah tidak dibantu oleh pemerintah, mereka sudah kuat ya, sudah mandiri. Bagaimana dengan yang namanya pembangunan infrastruktur, termasuk kemudian pemupukan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, persiapan benih dan lain sebagainya, Pak? Kayak mereka karena ada semacam perkumpulannya itu ya. Jadi mereka sangat tertib itu. Oh, ini jadwalnya replanting. Walaupun di sana sini pasti ada lah yang ada lewat replanting itu pasti ada lah. Tapi secara umum ya benihnya sudah ada. Jadi orang tahu semua lah benih harus beli di mana. Gitu kan? MPOB juga memberi arahan kepada para petani ini, Pak. Nah, kalau di Indonesia kan ya sebagian yang sudah masuk dalam asosiasi itu punya hubungan pakai handphone, pakai komunitas ya. Jadi binnya diambil di sana, binnya diambil di sini, itu ada. Replanting juga sebagian besar sudah tahu juga lah, walaupun ternyata mereka tidak siap gitu. Jadi seharusnya saya nggak tahu seperti di Malaysia itu apakah sudah punya dana tersendiri untuk replanting. Jadi semacam pendidikan bahwa aturan di sini ada koperasinya, oh jadi ada nyisakan dikit lah. Untuk nanti 25 tahun itu bisa replanting atau bisa punya akses finansial gitu kan. Jadi duitnya yang terkumpul sebagian itu bisa tambahan untuk pinjam dari bank misalnya. Kita belum ada itu. Termasuk Pak bantuan yang diberikan MPOB itu apakah untuk ini juga mengatasi penyakit yang di Indonesia masih sangat sulit, yaitu Ganoderma. Ya di sana juga masih mengalami itu, Ganoderma masih sama Pak. Belum ada sesuatu yang memang varietas tahan Ganoderma gitu. Jadi kita posisinya sama Indonesia sama Malaysia bahwa Ganoderma itu sesuatu yang momok bagi industri sawit sebenarnya. Jadi kedua negara ini harus serius. Kalau nggak serius ya terus dan dia akan mematikan. Dan dia makin lebar, Pak. Makin lebar. Ya. Betul. Nah, tadi kita bicara bantuan yang diberikan oleh MPOB kepada petani dalam bentuk yang macam-macam. Apakah hal sama juga untuk korporasi, Pak? Sebenarnya yang diberi bantuan kepada petani itu kalau yang saya tahu sekarang itu lebih kepada penyuluhan, kemudian menunjukkan bagaimana keilmuannya gitu. Kemudian juga setidak-tidaknya membantu mencarikan akses. Jadi tidak langsung diberi, dulu itu ya gitu. Kalau sekarang sudah tidak. Jadi apalagi kalau kita lihat sebenarnya kalau Indonesia itu kan tadi petaninya itu maksimum 25 hektar tuh, walaupun rata-rata itu sekitar 2 hektar. Kalau di Malaysia itu maksimumnya 40 hektar gitu.
Cuman rata-ratanya saya tidak tahu persis ya, tapi pasti lebih dari 2 hektar lah. Apakah MPOB itu juga membantu dalam hal hilirisasi, Pak? Ya, secara tidak langsung. Jadi contohnya begini, ada riset tertentu yang intinya nanti ke hilirisasi. Misalnya penelitian mengenai medium density port atau penelitian yang lain. Nah itu ada di MPOB, itu terbuka bagi swasta. Jadi kan enak sekali. Jadi swasta tinggal, aku mau cari penelitian yang ini, ada nggak? Nah gitu. Apa bedanya dengan penelitian yang dilakukan oleh BPDPKS di sini? Menurut saya sifatnya itu setahun. Kalau ada multi years itu sangat jarang. Kecuali yang multi years itu yang penelitian mengenai biodiesel, mengenai bensin sawit, itu multi years. Tapi tidak ada statement bahwa itu multi years, itu setahu saya nggak ada karena berdasarkan tahun anggaran. Nah kalau di Malaysia nggak saya dengar itu penelitian itu ya penelitian gitu multi years ya bisa. Contohnya penelitian kesehatan itu harus multi years dan itu mereka lakukan. Nah sementara di Indonesia saya belum lihat yang benar-benar ya sama rata lah semua bisa multi years, nggak ada. Biasanya MPOB itu memberikan bantuan untuk penelitian itu kepada individu atau kepada lembaga seperti universitas. Tidak, dia memberikan dananya sendiri untuk dilakukan di dalam badannya. Karena tadi ada badan yang besar. Tadi kan kumpulan dari Polri Pak masuk di situ. Ya semua di situ. Penelitiannya di situ. Jadi dia tidak melakukan dengan lembaga lain, Pak? Bekerja sama, iya. Tetapi pada dasarnya dia bisa melakukan penelitian sendiri. Kerjasama itu biasa kan Pak? Kolaborasi itu ya biasa. Iya. Jadi kemudian yang namanya seperti petani dan juga korporasi itu pada akhirnya memanfaatkan apa yang sudah dicapai oleh MPOB dalam riset gitu. Ya, walaupun mereka company di sana juga punya penelitian yang canggih juga gitu ya. Yang mereka lakukan sendiri gitu. Jadi di luar MPOB, jadi mereka punya pendanaan sendiri. Seperti yang ada di Indonesia. Di perkebunan-perkebunan itu kan punya riset yang sangat baik lah. Apakah ketika mereka memanfaatkan riset yang dilakukan oleh MPOB itu mereka harus membayar patennya dan lain sebagainya itu? Saya tidak tahu persis tapi mereka mengatakan bahwa ini terbuka untuk memang kita sediakan untuk companies, tapi itu kan narasinya ya, cuman pelaksanaannya tanggung jawab beban keuangan, mereka nggak membukanya kepada saya. Oke. Ada masalah-masalah yang kaitannya dengan sawit ini yang tidak ada urusannya dengan produksi, tapi ini sangat mengganggu seperti masalah isu-isu lingkungan, kemudian masalah isu sustainability, bahkan ada juga hal-hal yang dari luar seperti penerapan EUDR dan lain sebagainya. Seberapa jauh MPOB ini ikut serta dalam memitigasi isu-isu negatif semacam ini, Pak? Dengan tugasnya sebagai pelaku riset dan juga pemerhati sustainability, dia sangat berkompeten membantu. Jadi di setiap acara yang saya lihat, MPOB pasti ada di situ. Begitu Malaysia ada di situ, MPOB pasti ada di situ. Contohnya dalam kasus EUDR gitu ya, dalam hal EUDR, dia rapat-rapat selalu ikut menjadi bagian penting dari timnya Malaysia. Orangnya duduk di sana dan memberikan pendapat dan memberikan argumen-argumen yang diperlukan. Kemudian dulu ada soal 3MCPD, yang mempelopori Malaysia dalam hal situ karena dia penelitiannya sudah banyak. Sementara Indonesia juga melakukan penelitian itu, tapi tidak sebanyak mereka. Kita kepengennya dulu mereka share kepada kita mengenai 3MCPD, kemudian mengenai MOS segala macam itu mereka juga sudah melakukan. Sementara di Indonesia juga sudah ada, tapi tadi kembali tidak se-ekstensif mereka. Makanya dalam penelitian yang tadi yang dilakukan oleh CPOPC, yang diberikan oleh CPOPC, itu menggunakan 2 ahli, satu dari Malaysia dalam hal ini MPOB, satu di Indonesia itu di universitas. Digabungkan pengetahuannya menjadi suatu telaahan lah, kajian mengenai sesuatu hal, misalnya 3MCPD, ada yang lain itu. CPOPC melakukan itu. Salah satu yang tantangan yang terbesar dalam hal sawit ini adalah mengenai image bagi rakyatnya sendiri ataupun masyarakat yang di luar dari suatu negara itu ya. Saya kok agak ngerasa, tapi
tolong koreksi kalau saya salah. Di Malaysia itu masyarakatnya welcome sekali terhadap produk-produk yang berasal dari sawit gitu. Sementara di kita ini kita kadang-kadang berjuang untuk memahamkan terus-menerus kepada masyarakat. Pola apa yang mereka lakukan sehingga masyarakatnya itu menjadi suportif terhadap namanya sawit yang menjadi unggulan produk Malaysia itu. Saya tidak tahu persis ya, tapi saya merasa hal yang sama. Jadi sama ya. Malaysia tuh punya ya slogan-slogan gitu ya, My Palm Oil, apalagi itu. Jadi itu meresap di seluruh ini ya, di seluruh masyarakatnya itu. Jadi mereka welcome banget dan mereka tahu bahwa kelapa sawit itu sangat bermanfaat bagi negerinya. Nah, sementara kalau yang di Indonesia itu rasanya tidak demikian ya. Rasanya tuh banyak narasi negatif yang beredar. Gitu. Jadi ya bahkan keluarga-keluarga dekat kita itu bertanya, bagaimana Dad? Waduh, ini pada juga. Sudah pasti lebih bagus minyak sawit itu kalau dibandingkan dengan minyak-minyak tropikal lainnya gitu. Dalam hal ya misalnya dalam mutunya, dalam kalau kita bilang untuk ke arah kanker itu nggak ada, sawit itu nggak ada. Kalau situ kan ada gitu. Jadi gitu Pak. Jadi kebaikan sawit itu tidak bisa menonjol penuh gitu. Karena ada hal-hal lain yang yang dimunculkan dan itu dilakukan oleh MPOB. Itu ya dilakukan MPOD dan ada satu lagi Pak, tadi MPOB, ada MPOC dan MPOCC. MPOC ini terutama. Ya, MPOC ini yang jadi dia promosi baik ke dalam maupun keluar. Ya, jadi ada lembaga promosi khusus yang berpikir bagaimana supaya sawit itu diterima oleh masyarakat, minimal masyarakatnya sendiri. Betul. Ya, tidak di MPOB tapi di MPOC. Di MPOC ya. MPOC. Malaysian Palm Oil Council. Kalau kita lihat bahwa MPOB, MPOC dan beberapa lembaga itu tadi relatif atau boleh dibilang berhasil. Keberhasilannya itu lebih ditopang oleh karena memang secara kelembagaan was established dengan cara yang demikian paten, atau sebetulnya karena kepemimpinan Malaysia atau karena individu yang memegang lembaga tersebut. Kalau pemahaman saya Pak, sekarang memang tugas-tugasnya udah jelas Pak. Kalau menterinya kan ganti-ganti terus. Lebih cepat gantinya menteri di Malaysia daripada menteri kita gitu. Saya selama di CPOPC itu mereka udah ganti berapa ya? 5 kali menteri mungkin ya. Kita tidak. Jadi ganti menterinya tetap asal koridornya jelas Pak. Jadi perintahnya sudah jelas. Jadi memang badannya itu dibentuk dengan tugas-tugas yang memang sudah tertentu dan tidak timpang tindih dengan yang lain. Jadi makanya dia bisa berjalan dengan baik. Itu menurut saya Pak. Kalau kita bicara tentang sawit ini kan semacam emas hijau Pak. Yang notabene nilainya juga tidak kecil, sangat besar. Kalau di Indonesia sendiri devisa kedua terbesar dari sawit, misalnya begitu Pak. Nah, apakah tidak menciptakan semacam jealousy kepada instansi-instansi yang tidak memegang sawit Pak? Itu kan kadang-kala seperti itu tuh. Kalau menurut saya ya Pak, harus ada badan yang ngurusin ini walaupun otoritinya itu tidak penuh di badan ini. Tapi dia yang mengurusin itu. Jadi seperti yang ada di Malaysia, misalkan kayak tadi soal perizinan mengenai limbah cair dikeluarkan oleh MPOB. Tetapi pihak kementerian yang ngurusi lingkungan itu juga bisa melakukan teguran terhadap di situ. Nah kalau yang jumpa kementerian dulu, itu secara otomatis MPOB akan mengikuti. Karena peraturannya memang begitu. Nah MPOB juga gitu, saya lihat, ya katakan saya lihat duluan, jadi itu sudah saya ini kan, kementerian sana lihat peraturan, oh iya benar. Jadi mestinya kalau yang ada di Indonesia, itu juga begitu, gitu. Ada yang ngurusin secara detail. Nah secara detail itu termasuk, ya misalkan kalau sekarang lah ya, misalkan pabrik kelapa sawit, salah satu contoh Pak, yang jelas sekali ya, salah satu contoh pabrik kelapa sawit itu dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Tapi di pihak lain yang tidak ada kebunnya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, ini harusnya ada sesuatu badan yang sebenarnya mencoba menyelaraskan
Jadi memberikan informasinya, oh Pak, Kementerian Perindustrian ini sebenarnya udah ada di sono loh, atau sebaliknya, oh sekarang sebaiknya diurusin sebelah sono gitu. Kami hanya memberi sesuatu yang sifatnya tuh lebih ke arah teknis dalam koordinasi itu. Jadi di Indonesia tetap perlu Pak. Kalau tidak ya semacam itu. Yang memberi nasihat juga misalkan kalau itu sudah barang halal gitu loh. Masa perlu ada sertifikat halal? Itu kan artinya menambah cost production dari korporasi. Artinya semua nanti kena. Jadi ya untuk apa gitu loh. Kalau misalkan itu sudah tahu itu jelas ya nggak usah itu kan. Kan apa nanti juga ada tuh kalau kita produksi minyak kedelai, minyak jagung atau yang lainnya apa juga ada sertifikasi halal. Gitu. Itu satu pertanyaan gitu. Beberapa tahun terakhir ini banyak pemikiran dari beberapa orang atau banyak orang bahwa kita harus juga memiliki semacam MPOB. Bagaimana pendapat Bapak? Oh, saya setuju sekali. Walaupun sebenarnya ada suatu perbedaan yang jelas ya. Kalau MPOB itu kan seolah-olah dananya itu dalam tanda petik kalau dibandingkan dengan Indonesia itu kecil. Mereka hanya ses saja. 16 ringgit per ton. Tapi dari seluruh. Nah, sementara yang nanti di kita sekarang ada BPDB yang ya seharusnya punya kualifikasi seperti MPOB. Artinya harus ada peningkatan, harus ada perubahan. Dananya besar. Jadi kalau sekarang fungsinya kira-kira sebagai kasir, gitu, ini sebagian seharusnya tidak. Gitu, yang bisa ditangani dengan aturan yang jelas, itu bisa menjadi bagiannya. Nah, sementara kalau tadi yang di MPOB tadi ada ya knowledge, ada pendampingan petani, harusnya di sini juga ada. Walaupun sifatnya nanti koordinasi. Penelitian juga begitu. Di sini diurus yang lebih bagus, tapi sifatnya koordinasi supaya bisa memanfaatkan potensi nasional secara maksimal. Contoh tadi misalkan kita punya belasan varietas, belasan origin, itu bisa dikawin silangkan. Jadi tidak terbatas hanya di perusahaan A, hanya di perusahaan B. Itu pemerintah harus hadir. Dan ini adalah pemerintah. Jadi sangat perlu. Sebelum terakhir saya ingin tanya juga tentang proses. Bagaimana di dalam bayangan Bapak proses kita bisa memiliki semacam MPOB itu? Pasti ada jalannya Pak, pasti ada jalannya. Tapi mungkin saya tidak bisa menjawabnya. Lesson learn apa yang bisa kita pelajari dengan adanya MPOB sementara kita memiliki yang namanya BPDPKS? Jadi kalau menurut saya lesson learn-nya adalah tata kelola itu merupakan salah satu kunci dalam kemajuan industrinya. Gitu Pak ya. Jadi tata kelola itu menjadi sangat penting. Tata kelola yang jelas dan transparan, yang membagi kewenangan itu sampai demikian kecilnya sehingga tidak terjadi gesekan atau overlap satu dengan yang lain. Dan ada yang saya maksud tata kelola yang baik itu tentu juga menyangkut soal konsistensi. Nah, jadi jangan berubah-ubah di jalan, arahnya ke sana ya ke sana. Jadi supaya kita tidak termasuk juga implementasi Pak ya, implementasi ya yang rule of law base gitu ya saya kira. Termasuk tadi Pak tata kelolanya ada yang ngurusin petani, ada yang ngurusin riset. Jadi ditata semaksimal mungkin lah supaya potensi dalam negeri itu muncul. Kalau sekarang ya muncul tetapi mungkin belum maksimal. Saya ada di segi riset terutama. Ya. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin, terima kasih. Bapak juga gitu. Yang sudah di atas 60 ini Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat dan tetap bahagia selalu Pak. Terima kasih. Bermanfaat buat nusa dan bangsa. Amin. Terima kasih Pak.